Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'annya sudah diambil semua? Baik, jadi lain kali kalau memang kita mau belajar tentang Al-Quran, maka siapkan buku dan Al-Quran ya. Karena mempelajari tajwid Al-Quran bukan hanya teori saja, tapi ada prakteknya. Mempelajari tajwid Quran bukan hanya prakteknya saja, ada Al-Quran. Kalau nggak ada buku beda. Karena kata salah satu ulama kita mengatakan sesungguhnya orang yang sedang menuntut ilmu itu laksana orang yang sedang berburu hewan. Jadi kalau misal seseorang itu sedang berburu hewan, kalau hewannya kena, maka harus ada tempat untuk hewannya supaya apa? Tidak lepas. Kalau misalkan seseorang sedang menuntut ilmu, maka dia harus memiliki buku dan pena sebagai pengikat. Karena kalau kita belajar sesuatu, khususnya yang langsung dipraktekkan, biasanya kita mendengar, tapi hanya sesaat. Setelah mendengar, beberapa menit setelah selesai, pasti kita lupa. Tapi kalau kita melihat, karena kita sudah ditulis, karena teorinya sudah ditulis, ilmunya sudah ditulis, maka kita tinggal melihat kembali gitu ya. Itu di dalam kitab banyak dijelaskan bahwa orang yang sedang menuntut ilmu itu laksana orang yang sedang berburu ya. Jadi buruan kita jangan disia-siakan, ilmu yang kita dengar jangan disia-siakan. Baik, kami harap paham dalam masalah itu. Baik, tidak ada yang ditanyakan. Serius ya. Baik, surah Al-Baqarah ayat 30 kita pelajari tentang tata cara membaca dan hukum-hukumnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Baik, surah Al-Baqarah ayat 30 ya. Jadi siap ditanya tentang teori dan prakteknya. Silahkan Ajril dibaca dulu wa idh qala rabbuka lil mala dari awal sampai dima ya, atau beberapa ini aja kalimat saja. Yo silakan. A'udzu bismillah. Yang kuat. A'udzu. Oke, cukup. Baik. Dari bacaan aja sudah bagus secara teori ya. Tapi kita harus mengetahui bukan hanya dari secara praktek, tapi secara teori juga sudah harus bagus ya. Maksud tapi tadi Ajril prakteknya sudah lumayan baik ya. Tinggal semua harus memahami tentang teori. Baik, siap. Di sini wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'il. Baik, wa idh. Silakan dijawab di sini wa idh. Tapi di sini Ajril tadi dilihat saat dia membaca wa idh ya. Ada istilah kata ulama mengatakan wa idh itu adalah tawalud. Tawalud itu menyeret huruf yang sudah mati kecuali qalqalah. Kalau qalqalah memang harus diseret, harus dipantulkan bukan diseret ya. Wa idz enggak boleh. Wa idz qala rabbuka lil enggak boleh.
Awas, ini kelemahan ajril ya. Wa idz, awas kalau zal besar itu awas, kalau mati itu harus ditahan. Wa idz, jangan wa idz, bukan qala. Wa idz qala rabb, setiap tasjid dihentakkan karena pada dasarnya huruf yang bertasjid itu sebenarnya hurufnya double, ada 2 ya. Rabb di sini ba-nya yang ada tasjidnya, berarti pada dasarnya ba-nya pada awalnya adalah 2. Hanya diberikan tasjid supaya lebih simple saja gitu ya. Wa id, awas. Setiap ada huruf yang mati kecuali qalqalah. Baik, silakan huruf qalqalah ada berapa? Ada 5. Silakan sebutkan, kumpul dalam kalimat Kutbun jadid. Baik, kutbun jadid kalau kita ini rinci hurufnya kutbun jadid. Qaf, ta, ba, jim, dal. Baik, itu huruf qalqalah. Berarti kalau misalkan kita ketemu huruf qaf, huruf ta, huruf ba, huruf jim, huruf dal, dal kecil ya, maka kalau misal ada huruf seperti ini, 5 ini, kalau dia misalkan sudah sukun atau dalam keadaan mati, maka wajib dipantulkan ya, wajib dipantulkan. Berarti kesimpulannya kalau selain dari huruf 5 ini maka tidak boleh dipan atau tawalut ya, atau diseret ya. Wa id di sini berarti bacaan yang benar adalah wa id qala rabbuka. Baik. Rizki, wa id ada hukum atau tidak? Tidak ada hukum. Kenapa tidak ada hukum? Karena tidak ada syarat tertentu yang menjadikan kalimat ini memiliki hukum. Jadi jawabnya jangan ini ya. Kalau kita ditanya sama seseorang, kalau misalkan seperti ini, contoh ya, kamu mondoknya di mana? Kemudian kamu menjawab seperti ini, saya mondoknya di ini. Kira-kira orang puas tidak mendengarnya? Tidak ya. Baik, kalau misalkan secara praktek dari pertanyaan itu seperti itu. Jadi kalau kita ditanya, nanti suatu saat kalian menjadi guru, amin ya, menjadi guru di sekolah kah, guru di pondok pesantren kah, atau mengajari keluarga kalian, maka kalian harus siap ditanya dan siap menjawab dengan sejelas-jelasnya. Jangan sampai menjawab seenaknya atau menjawab tidak lengkap. Jadi harus benar-benar sesuai jawabannya ya. Misalkan ditanya, ada hukum atau tidak wa'idz ini? Tidak ada. Kenapa kok tidak ada hukum? Nah, harus tahu. Karena kalau misalkan kita tahu maling ya, maling kalau ketangkap polisi ditanya nggak? Ditanya. Kenapa kamu maling? Punya alasan nggak? Karena saya belum karena saya ada karena saya memang pingin maling. Nah itu alasannya masing-masing. Begitupun saat kita ditanya tentang Al-Quran, tentang suatu hukum, kita harus siap menjawab. Wa idz ya, wa idz qala rabbuka lil malaikah. Wa idz tidak ada hukum. Baik, irsyad ya, irsyad yang peci putih. Wa idz ada hukum atau tidak? Ada hukum. Silahkan jawab, hukumnya apa? Mad tabi'i. Harus tahu kenapa disebut mad tabi'i? Karena ada huruf alif berdiri berbaris fathah. Baik, jawabannya lumayan lengkap. Karena ada salah satu huruf mad, yaitu alif berdiri berbaris fathah dan dibaca panjang berapa? Novel. Iya, sebanyak atau selama 1 alif 2 harokat. Harokat itu apa sih? Ketukan. Baik, berarti ketukan ya. Tuk tuk tuk. Berarti kalau 2 harokat tuk tuk gitu ya. Lanjut, berarti ko di sini wajib dibaca dengan 2 ketukan. Wa id qala rabb, jangan wa id qala, enggak boleh. Wa id qala rabbuka, enggak boleh ya. Wa id boleh. Jadi yang bagus wa in qala rabbuka lil malaa'ikah gitu ya.
Oke, pahami itu. Wa id qala Rabb di sini tidak ada hukum, hanya huruf bertasydid ya. Rabbuka lil, ada hukum irsyad? Tidak ada. Mala, ada hukum atau tidak? Adib, ada hukumnya apa Rizky? Mad wajib bagus, mad wajib mutasil. Wajib ya, wajib artinya harus, mutasil artinya ayo mutasil, ayo. Intinya gini loh ya, mad wajib mutasil ini simpelnya gini. Kenapa disebut mad wajib mutasil? Karena ada salah satu huruf mad ya, yaitu alif berdiri bertemu dengan ham dalam satu kalimat, berarti tidak terputus ya. Hamzahnya ini maksudnya di dalam satu kalimat. Tapi kalau misalkan mad jaiz munfasil itu terputus ya, terputus. Kenapa? Karena antara mad, huruf madnya sama alif itu di dalam dua kalimat. Huruf madnya di satu kalimat yang pertama, sedangkan alif di kalimat yang kedua atau kalimat selanjutnya. Maka tidak diharuskan ya, diwajibkan anak-anak. Tapi kalau di sini kan mad wajib mutasil, maka diwajibkan dibaca 2,5 alif. 2,5 alif berapa? 5 harokat ya. Berarti wa id qala rabbuka lil malaikati inni. Farhan, ada hukum atau tidak? In, ada hukum atau tidak? Ada. Baik, jawab. Hukumnya apa? In. Dilihat dulu di situ ada persyaratan apa? Kelihatan jarang belajar. Baik. Ajril, hukumnya apa? Guna. Baik, harus tahu apa sih guna. Noval, apa guna menurut bahasa? Dengung ya. Sedangkan menurut istilah adalah apa hukum guna itu? Membunyikan huruf guna dengan dengung yang berada ditekan dan ditahan selama satu alif. Makanya makanya rajin baca, dipelajari kembali supaya pin kalau ditanya tidak, iya, kalau ditanya bisa menjawab, tidak terlihat bodoh. Kalau kita belajar, makanya baca. Banyak peribahasa kalau supaya orang pintar itu rajin pangkal. Nah, pengen pandai, rajin baca, rajin belajar. Makanya kalau orang di sekolah itu penyakitnya gini, anak sekolah ini ya, bahkan para orang tuanya kelemahannya seperti ini, sama anaknya. Apa? Abi nggak bilang orang tua yang di luar sana bodoh ya, tapi kurang perhatian kepada anak-anaknya. Kenapa? Harusnya saat anak-anaknya pulang sekolah sudah pasti dapat sudah pasti dapat Harusnya begitu anaknya pulang sekolah jangan langsung disuruh ditaruh. Ya memang ya istirahat dulu pastinya ya. Maksudnya gini, orang tua tuh harus bertanya seperti ini. Tadi apa yang dipelajari? Sudah dituliskah? Kan gitu. Sudah makan? Kalau sudah makan, istirahat dulu kalau mau tidur. Bangun tidur kalau sudah pas, sudah kembali pikirannya lebih baik, maka orang tua itu tugasnya satu, pelajari kembali nak. Itu namanya belajar. Tapi kalau orang tua sekarang bodoh amat, anaknya pulang sekolah dapat pelajaran ditulis, taruh di tas, balangin ke kamar tasnya, balangin ke pojokan, udah selesai. Seperti itu. Kalau ada PR, anak-anaknya dibiarkan sama orang tuanya. Dibiarkan seperti apa? Kalau ada PR, kalau misalkan ya orang tua harusnya ada PR atau tidak? Ada, harusnya yuk kerjakan sama ibu sama bapak.
Kalau sekarang nggak, anak sekarang begitu ada PR kerjainnya nanti besoknya di sekolah. Ini dua penyakit yang harus kalian kikis jauh-jauh, yang harus kalian hilangkan. Kalian santri bukan hanya siswa di sekolah, tapi kalian ini adalah santri pembelajar Al-Quran. Jadi jangan mengikuti efek-efek jelek yang ditimbulkan ke sahabat-sahabat kalian yang tidak mondok, yang tidak mesan. Itu ngerjain PR, udah tahu ada PR itu kan pekerjaan rumah, maka pekerjaan rumah itu harus dikerjakan di rumah, bukan di sekolah. Ini harus dihilang, jangan diikut. Bagus. Yang kedua, kalau ada yang kita dapatkan dari sekolah, pelajaran dari guru-guru kita tercinta sudah ditulis, maka wajib kita untuk kembali agar tidak agar kalau ditanya lagi biar disebut orang orang baik. Cukup ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati guna ada berapa, Dip? Ada 2. Satu guna apa, Di? Asliyah. Guna asliyah artinya apa, Danin? Guna yang asli. Hurufnya ada berapa, Heri? 10 Suban. Hurufnya ada berapa? Guna itu hurufnya ada berapa? Pelanga, pelongo aja. Adik, hurufnya ada berapa? Ada 2. Apa saja, Rasid? Ada berapa, Rasid? Iya, ada berapa? Sebutkan. Mim dan nun yang bagus, itu namanya huruf guna. Berarti kalau ada mim dan nun yang bertasydid, maka wajib kita menyebutkan ini hukumnya adalah guna asliyah. Kenapa mim dan nun bertasydid di dalam kalimat? Kalau ada mim dan nun bertasydid wajib disebut guna asliyah karena ada huruf guna aslinya, yaitu nun atau mim bertasydid. Berarti kalau misalkan kita membaca Al-Quran, kalau sudah tahu hukum mim nun bertasydid, maka wajib dibaca, ditekan dan ditahan 1 alif 2 harokat. Pahami ya? Guna itu wajib dibaca, ditekan 1 alif 2 harokat. Contoh nun bertasydid di innallah, kan ada nun bertasydid. Ini aja nun bertasydid nih, ini ya. Nih, ini ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni, awas ya, inni ditekan, jangan gini. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni, salah ya, malaikati gitu ya. Jadi ini di sini memiliki satu hukum, yaitu guna ada 2. Satu guna asli, yang kedua guna arid. Guna asliyah adalah guna terletak hurufnya di mim atau nun bertasydid, wajib dibaca dan ditekan selama 1 alif. Kalau guna asliyah hurufnya ada, yaitu mim dan nun yang guna kedua adalah guna aridoh, artinya dengung sementara. Maksudnya apa dengung sementara? Karena gunah atau dengungnya bukan terletak, asal usulnya bukan terletak di mim atau nun bertasydid. Kalau asal usulnya terletaknya di mim atau nun bertasydid, bukan guna aridoh namanya, tapi guna asli. Tapi karena bukan mim dan nun bertasydid, asal dengungnya yaitu di ikhfa, di iklab, maka ini wajib disebut dengan guna arid, guna sementara, bukan guna asli, guna Kenapa disebut sementara? Karena gunanya ini hanya sementara, bukan lewat huruf yaitu seperti ikhfa gitu ya. Nah, nanti ketemu di sini nih. Tadi ini di sini ya. Ini di sini adalah guna asli. Isliyah. Kita lewat langsung ya. Ini di sini ada jim, huruf jim memiliki satu hukum, yaitu mad tabi'i. Apa sih mad artinya? Tabi'i artinya asli. Berarti mad tabi'i artinya panjang asli. Asli panjang banget, Bu. Ya. Gitu ya.
Baik. Ya, ja'ilung. Nah, ketemu di sini ya. Tapi jangan langsung nyebut ini guna arid. Kalau ditanya ada guna, ada namanya guna apa baru sebutin ya. Di sini hukum utamanya adalah ja'ilung. Ada yang tahu tunjuk tangan silakan. Surya. Ikhfa. Baik, ikhfa itu artinya apa sih, Dim? Krik 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 krik. Lupa. Hah? Jelas das memeletuk kayu. Jelas gitu. Irsyad. Samar-samar ya. Kayak si ini kayak bentuk irsyad. Samar-samar kok. Kadang kelihatan gede, kelihatan kecil ya. Samar-samar bibirnya si sapi. Samar-samar bibir. Itu. Ya. Baik ya. Jadi ikhfa menurut bahasa kita harus tahu. Jangan nyebut apa hukumnya ikhfa, apa hukumnya idhar, apa hukumnya iqlab, apa hukumnya idgham. Oh, ditanya apa sih idgham? In enggak tahu. Makanya belajar biar paham ilmu taj, biar tahu teori taj, lalu bisa mempraktek dengan baik dan baik. Itu namanya santri. Santri itu apa? 3 cahaya artinya membawa 3 kebenaran, 3 cahaya atau 3 lentera ya. Jadi santri itu pengertiannya adalah bisa kita ambil kalau realisasikan dalam bahasa Inggris gini ya. Sun artinya mata, tri artinya tilu, tiga, tilu. Ya sama aja ya, tilu. Kalau bahasa Sunda namanya tilu, kalau bahasa Indonesia 3, kalau bahasa Padang tigo, bahasa Palembang, bahasa Lampung lu gimana? Kalau bahasa Lampung tapi nggak apa? Saihua telu ya. Kalau bahasa Jawa juga. Kalau bahasa Jawa telu. Kalau bahasa Jaseng nguapnya edun gede amat. Hampir Quran kesedot semua. Ngantuk, Bang. Itulah ya, godaan untuk ilmu itu 1 2 mal. Itu, udah itu aja, selesai sudah. Kalau orang sudah kegoda dengan 2 itu, ngantuk, malas, udah awalnya sih malas. Itulah kata Abi, nuntutlah ilmu dengan ikhlas. Ikhlas itu seperti surah Al-Ikhlas. Kenapa kok disamakan dengan surah Al-Ikhlas? Surah An-Nas, ada enggak surah An-Nas di dalamnya kalimat nas? Ada. Surah An-Nas, qul a'udzu birabbin. Surah Al-Falaq, ada enggak falaknya? Qul a'udzu birabbil falaq. Qul huwallahu ahad, ada enggak di situ namanya surah Al-Ikhlas, dalamnya ikhlas ada? Ada. Enggak mungkin kalau qul huwallahu ikhlas. Nauzubillahi min ganti Al-Qur'an, mentang-mentang namanya ikhlas itu langsung ada ikhlasnya. Qul huwallahul ikhlas nggak boleh. Ya, ini hanya ilmu yang harus kita inspirasi ya. Maksudnya gini. Surah Al-Ikhlas itu meskipun namanya ikhlas, tapi di dalamnya tidak ada kalimat ikhlas. Seperti sifat manusia, kadang orang di lisan ngomong ikhlas, belum tentu di dalam hatinya ikhlas. Karena sifat ikhlas itu tidak bisa ditampakkan yang namanya sifat ikhlas itu tidak bisa ya. Baik, kami harap paham ya, dan istilah-istilah tadi yang sudah sering kita pelajari. Pokoknya sebagai santri harus berani menjawab. Awas, semakin tinggi ilmu seseorang maka akan semakin besar tanggung jawab untuk mengamalkan yang dia dapatkan. Pahami itu ya. Si Irsyad ilmunya baru dapat 10% ilmu agama, wajib ditunaikan ya, Makanya kalau sudah jadi santri maka kita punya sebutan 3 pelita. Sun matahari, tri 3, berarti santri 3 matahari. Bukan mataharinya ada 3, maksudnya matahari itu ibarat lentera atau cahaya yang menerangi kehidupan. Coba kalau andaikan kita di dunia ini tidak ada matahari, ayo kumaha? Primen, ayo. Gimana? Gelap enggak kali gitu ya, apapun pakai lampu.
Jadi kalau di dalam kegelapan itu kita akan jalan kita akan tetap tertuju pada tujuan kita, tetap ada kalau kita punya lentera. Jadi anggap aja di kehidupan ini kita ini sedang dalam jalan dalam kegelapan. Nah kalau kita sudah jadi santri, maka santri ini membawa 3 obor, 3 cahaya. Apa sih maknanya bi cahaya itu? Kebenaran. Oh, santri pembela kebenaran. Bukan itu ya, maksudnya membawa ilmu yang harus kita amalkan untuk 3 kebenaran. Yang pertama adalah untuk diri sendiri. Nah, santri kalau dia sudah pulang nyantri, sudah pulang dari pesantren, maka harus ingat dia punya 3 tugas. Apa tugasnya? Yang pertama sinari diri sendiri oleh ilmu praktekkan oleh kita dengan baik dan benar ya. Ilmu tata cara membaca Al-Qur'an, ilmu tata cara fikih, tata cara kita bagaimana kita agar lebih dekat dengan Allah, praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari dulu. Setelah kira-kira kita sudah menyadari ya Allah gitu ya, sudah bisa mampu mempraktekkan, maka amalkan cahaya yang sudah kita dapat dari pesantren kepada keluarga. Kalau keluarga sudah lumayan memahami, maka amalkan kepada yang memerlukan. Berarti Abi sudah 3-3-nya? Belum. Kata siapa Abi 3-3-nya? Abi sama diri sendiri aja belum seberapa mengamalkan, tapi sambil belajar mengamalkan kepada orang lain. Kepada kalian inilah, gitu ya. Jadi sama-sama belajar. Jangan, bukan berarti sebutannya Abi di sini guru yang mengajari kalian, kemudian kalian menyebutkan bahwa Abi sudah sempurna. Nauzubillah min dzalik. Sempurna hanya milik Allah. Tidak ada orang yang sempurna, ya, tidak ada di dunia ini zat sempurna kecuali Allah, dan tidak ada orang yang diciptakan paling sempurna selain Rasul. Nah, kalau orang paling sempurna ya Rasulullah, nggak ada lagi, ya. Baik, paham ya? Kita lanjutkan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun. Ikfa artinya samar. Menurut istilah artinya menyamarkan huruf nun atau nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan huruf ikhfa. Huruf ikhfa ayat berapa? Ayat 15. Sebutkan. Ta fa jim dal zal zai sin shin sad dad ta dha fa qaf. Oke. Lam masuk enggak? Oh, enggak. Berarti cerdas ya. Huruf ikhfa. Berarti kalau kita ketemu huruf ta, fa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dha, fa, qaf, kaf, berarti wajib dibacanya dengung. Wajib kita sebut dengan Kalau ada nun sukun atau nun mati atau tanwin, an, in, un atau fathah tain, domah tain, kasrah tain, kalau bertemu dengan 15 huruf yang disebutkan tadi wajib, ini hukumnya ikhfa dan wajib didengungkan. Jangan sampai enggak. Inilah makanya kok ikhfa ada dengungnya? Ya ada. Apa? Guna apa? Guna arid nyambung sama yang ini tadi, betul? Nah, gitu. Jadi harus memahami ya. Fil ardi khalifah ja'ilun. Nah, sebenarnya kalau kita bagi-bagi lagi, ikhfa ini ada 3. 1 ikhfa ya akrob, yang kedua ikhfa ausat, yang ketiga ikhfa ab'ad. Ulang lagi, ikhfa dibagi menjadi 3. Yang pertama ikhfa akrob, artinya ikhfa dekat. Yang kedua ikhfa ausat, artinya pedang. Yang ketiga ikhfa ab'ad, artinya ikhfa yang sangat jauh. Nah, nanti kita bahas kapan-kapan. Kita hanya formalnya saja, hukum formal, hukum umumnya saja dulu ya. Baik, ja'ilun di sini hukumnya ikhfa. Berarti harus tahu ya, ikhfa. Kalau ditanya kenapa disebut ikhfa, ya gampang. Karena ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf Kenapa disebut huruf ikhfa? Tonjok mukanya, pak. Banyak nanya lu gitu. Makanya belajar. Tapi kalau dalam sama murid nggak boleh ya. Paham itu ya? Berarti kita sebagai santri kalau nanti ngajar, kita harus siap menjawab dengan sejelas-jelasnya saat yang kita ajari menanyakan. Ya, jangan takut kalau kita sudah pernah belajar. Yang jadi masalah kita cuma belajar di Google, nggak ada guru. Kita belajar di buku, nggak ada pemandu, tidak ada guru. Maka ada beberapa ulama mengatakan orang yang belajar tanpa seorang guru, maka gurunya adalah setan. Catat itu, jangan main-main sama masalah agama ya. Biar ada sanad, biar ada yang tanggung jawab.
tanggung jawab. Nanti Abi sudah pasti tanggung jawab tentang perkara yang kalian amalkan. Tapi kalau misalkan kalian nggak belajar sama Abi, belajar di Google sendiri ya, infak ini hukumnya namanya ini, ya, kalian diamalkan betul. Tapi ada yang tanggung jawab nggak nanti di akhirat di hadapan Allah? Tidak ada. Ada yang tanggung jawab siapa? Buku, kalau bisa ngomong. Gitu ya. Makanya kata Nabi, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik muslimah. Paham itu ya? Baik, ja'ilun fil. Oke, nah ini nih ya, kayaknya bab kedua kalau nggak salah kita pelajari fil. Jangan tidur, Pik. Kojang, apa hukumnya fil? Ada hukumnya nggak? Ada hukumnya nggak? Nggak ada. Minta ditonjok dulu nak wae Ayo, ada hukumnya apa enggak Irsyad? Ada. Baik, jawab. Hukumnya apa Rizky? Alif lam. Hukumnya adalah alif lam ta'rif ya. Kalau misal dalam bahasa tajwid itu ta'rif ya. Jadi di sini ada hukum namanya alif lam ya. Nah, di sini di fil arti enggak sembarangan. Kadang kita membaca inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tahu bacaannya bagus, tapi tahu enggak hukumnya? Karena setiap Al-Qur'an yang kita baca per huruf, per kalimat ya, per kalimat itu semua ada hukum tertentu yang wajib kita mengetahui. Jangan sembarangan. Makanya meskipun gimana kalau yang sudah tua, wajib tetap. Bahkan ada hadis palsu mengatakan seperti ini. Wallahu alam ya, Abi nggak mengatakan ini hadis ataupun ini adalah nasihat ulama, berbahasa dari ulama. Yang jelas, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari lahir kamu, dari sampai liang lahat atau liang kubur. Berarti sampai tua wajib nuntut ilmu. Ya wajib, udah tahu bloon nggak nuntut ilmu. Awas, dipertanyakan untuk apa usia kamu digunakan, harus tahu. Ya, pahami. Jadi selama ada kesempatan kita belajar, selama usia, selama ada apa? Selama ada kesempatan, maka ayo kita gunakan waktu untuk menuntut ilmu. Baik, ya. Fil ini hukumnya adalah alif lam qamariyah. Kenapa disebut alif lam qamariyah? Karena di kalimat fil di sini ada huruf alif lam yang dibaca jelek lu. Jelas bercanda ya. Hurufnya alif lam dibaca jelas. Coba dibaca Irsyad fil ard, coba. Fil ada lamnya enggak? Berarti jelas ada alif lam di situ. Fil out ya, fil out gitu ya. Jadi harus mengetahui, jangan kita menghafalkan Al-Qur'an, jangan kita membaca Al-Qur'an dengan baik dan indah tapi hukumnya tidak baik. Ya benar sih, tidak baik juga ya. Jadi harus paham ya hukum-hukumnya. Jadi kita sebagai penghafal Quran, sebagai tahfizul Quran, selain kita menghafal Quran, maka yuk kita pelajari juga seni baca Al-Qur'an. Supaya apa? Supaya bacaan Al-Qur'an kita lebih indah. Dan kita pelajari tajwidil Quran yang pertama supaya apa? Supaya kita tidak salah tidak salah makna. Baik, saja. Terakhir fil ardi, jadi al-qamariyah ya. Huruf alif lam hukum alif lam ada berapa sih? Ada dua. Yang pertama alif lam, yang kedua alif lam. Alif lam qamariyah dibaca jal, alif lam syamsiyah samar atau tidak dibaca jal atau tidak dibaca. Fil ardi kholi di sini matto. Oke, matto bi itu syaratnya apa saja? Harus ada satu alif berdiri berbaris fathah. Dua, siapa ya sukun berbaris fathah itu? Udah salah nggak boleh dah. Alif berdiri syarat mat tabi'i yang pertama ada alif berdiri berbaris fathah, waw sukun berbaris, ya sukun berbaris. Baik, kalau ada alif berdiri berbaris fathah, waw sukun berbaris dhammah, ya sukun berbaris kasroh, maka wajib ini hukumnya kita baca satu alif dua dan hukumnya namanya madda. Pahami itu. Terakhir fah di sini. Yang terakhir di sini ada huruf ta tuh.
di sini ada huruf ta, tan ya, khalifatan, dibaca khalifah kalau berhenti. Kenapa tan di sini kita baca seolah-olah jadi ha? Ini namanya apa? Surya. Namanya ini huruf apa? Ta? Takmar. Harus tahu ini namanya takmar butoh tuh, khalifatan, tah ya, khalifatan. Kalau berhenti dibaca menjadi ha, kalau diterusin tetap jadi makanya disebut takmar butoh, tah campuran ya, tak antara ta dan ha. Kalau berhenti kita baca ha, kalau diterusin kita ta. Jadi kalau misalkan Abi andaikan baca gini berhenti fil ardi khalifah. Kalau Abi terusin fil ardi khalifatan qalu gitu ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Itu saja dulu yang bisa kita pelajari. Cukup memakan waktu, padahal kita cuma beberapa baris kalimat ya, tapi lumayan. Kalau kita bahas ini sampai subuh ini satu ayat ini, lumayan ya. Jadi itu saja dulu, dipahami. Kalau kita belajar, awas dalam hati ngomong, agifna ya Allah, agifna ya Rahman, agifna ya Rahim. Tolong kami ya Allah, tolong kami ya Allah, tolong kami ya Allah, kami ingin bisa. Minta tolong sama Allah. Abi hanya perantara, bukan orang yang membuat kalian pintar. Yang membuat kalian pintar itu adalah takdir dari Allah. Dari Allah. Abi hanya perantara. Paham ya? Bukan siapa yang belajar di ustadz ini akan pintar. Awas ya. Takabur tuh kalau ada orang kayak gitu ya. Misalkan jangan belajar di ustadz ini, nggak boleh. Bukan ustadz yang membuat kita pintar. Yang membuat kita pintar adalah usaha kita. Usaha kita berdoa, kita tawakal sama Allah, kita mohon sama Allah, dan kita ikhti. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat 60 gimana di ini Allah bilang, innallaha la yughayyiru hatta biqaumin yughayyiru ma sesungguhnya aku tidak akan mengubah nasib suatu kaum apabila kaum itu tidak berusaha merubahnya sendiri. Ini bisa menjadi dalil kita harus usaha kita sebagai santri dan pembelajar apa? Belajar, rajin membaca. Baik. Dan yang kedua kita diminta oleh Allah untuk tawakal. Apa ayatnya? Di dalam surah At-Tahrim ayat 60. Tadi surah Ar-Ra'd itu ayat 11. Surah At-Tahrim ayat 30 kayak gini kata Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan kata Allah, saat Allah berkata, memintalah kamu kepadaku maka niscaya akan kukasih. Irsyad memohon kepada Allah, ya Allah aku pengen pintar. Kata Allah, monggo aku kabulin kamu pengen pintar. Tapi dengan syarat kata Allah, innallaha la yughayyiru, aku tidak akan mengubah kamu menjadi pintar kalau kamu tidak berusaha merubah. Jadi surah Ar-Ra'd ayat 11, surah At-Tahrim atau surah Al-Mu'min ayat 60 ini mencerminkan bahwa kita harus ikhtiar, bahwa kita harus minta sama Allah. Yang membuat kita pintar adalah takdir Allah, bukan Abi. Kalau ada yang bilang, oh nanti kamu kalau belajar di saya jamin kamu pintar, murtad itu orang, ya nggak boleh ada ustadz ngomong kayak gitu. Kecuali insya Allah kalau kamu belajar di saya mudah-mudahan cocok kayak minyak angin tuh cocok ya. Mudah-mudahan kalian semua cocok berguru sama Abi dan membuat kalian lebih memahami ilmu dari Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini meskipun hanya beberapa bait kalimat kita bisa pelajari, kita ulang-ulang, jangan sampai tidak diulang-ulang ya. Ini wajib ya, seorang pembelajar itu satu mempelajari, yang kedua belajar kembali. Itu saja. Kita lihat hewan buruan yang sudah kita dapat, jangan sampai kita lupa sayang ya. Baik, mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun kepada anak-anak Abi, mohon maaf. Insya Allah kita sambung lagi. Kita sudah aktif belajar dan jangan lupa mulai nanti malam kita tetap bangun jam 3 pagi tahajud qiyamul lail. Awas qiyamul lail yang diajarin sama Abi minimalnya 8 rakaat. Awas lillahi ta'ala. Kalau orang rajin tahajud insya Allah laksana kata ulama orang yang sedang berdoa dalam tahajud, maka itu laksana seseorang yang sedang memanah, panahnya sudah di depan sasaran, sudah pasti kena. Jadi kalau kita berdoa dalam tahajud sudah pasti kabulkan, bodo amat sama baik ya. Baik, itu saja. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bil barakati wal karamah wa bi syafaati bi haqqil Qur'anil azim. Santri wal santri tafizul Qur'an syafa majelis salam wal barakah wal afiyah wa khusulillah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Ayo. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma zahilna warzuqna tilawatahu ana alayhi wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah pada istirahat, yang belum makan makan, yang sudah kalau mau istirahat nyantai di luar. Awas, peraturan seperti biasa jam 10 sudah keadaan tidur semua ya. Awas, di sini 4 hal jangan sampai ditinggalin. Abi ngajarin kalian. Yang pertama akhlakul karimah, yang kedua kejuj, yang ketiga sabar, 4 kedis. 4 hal jangan sampai kalian abaikan. Untuk kalian sampai masa depan pun kalau kalian pegang 4 hal yang Abi ajarin ini, insya Allah kalian bahagia, nggak akan tersesat. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan selesai. Jangan ada yang pilek ya. Awas jerawatnya betus dah. Adip duluan tadi.